Nah, kemudian berikutnya pada saat kita melakukan interpolasi atau prediksi, kita perlu mendapatkan data. Nah, data tersebut yang kita ambil dari suatu wilayah, itu yang kita sebut sebagai sampling. Jadi kita mengambil sampel. Kenapa? Karena misalkan wilayah cukup luas, kita tidak mungkin mendapatkan data di seluruh wilayah tersebut. Maka kita mengambil sampling dari populasi data yang ada di sana. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita melakukan sampling, bagaimana kita mendapatkan data. Misalkan Anda memiliki atau ingin mendapatkan data di suatu kawasan perkebunan misalkan. Ya, kemudian Anda ditanyakan misalkan bagaimana suhu ya suhu permukaan misalkan atau iklim mikro di wilayah tersebut. Ya, tentu Anda melakukan pengukuran. Nah, pertanyaan sekarang, di mana pengukuran itu dilakukan? Apakah cukup satu pengukuran misalkan di tengah-tengah saja? Ataukah pengukuran itu dilakukan di 5 lokasi, jadi di tengah, kemudian di keempat titik sudut dari wilayah tersebut, atau di mana? Atau dibuat secara melingkar, atau bagaimana? Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan itu pertama, bagaimana lokasinya? Ya, kita lihat lokasinya seperti apa. Ya, kemudian distribusi nanti untuk sampel atau data yang ingin kita ambil itu ada di mana saja. Itu yang akan kita tentukan di awal. Kemudian dari keseluruhan wilayah berapa jumlah sampel yang kita perlukan? Apakah satu cukup misalkan? Ataukah 5, 3, dan seterusnya? Nah, ini harus ditentukan ya dari seluruh wilayah tersebut kira-kira berapa sampel yang diperlukan. Jadi hal-hal ini akan menentukan bagaimana titik-titik pengamatan itu harus dicari. Ya, jadi di awal kalau misalkan Anda nanti ke lapangan gitu ya, ingin melakukan pengamatan, biasanya tidak langsung terjun ke lapangan kemudian melakukan pengamatan di mana saja data tersebut didapatkan. Tapi yang dilakukan adalah pertama melakukan perencanaan tentang lokasi-lokasi pengamatan. Ya, jadi Anda memiliki titik-titik GPS di mana data tersebut akan didapatkan. Nah, kemudian Anda berangkat dalam suatu tim gitu ya, yang terdiri misalkan 4-5 orang, yang kemudian dibagi menjadi masing-masing 2 orang, kemudian 2 orang itu akan mencari lokasi yang sudah direncanakan. Ya. Nah, kemudian diatur juga waktu, misalkan pengamatan itu harus selesai dalam 1 minggu, maka target dalam 1 hari itu berapa titik. Nah, itu yang akan dilakukan di lapangan. Ya. Jadi penentuan sampling itu sangat penting ya dalam pengambilan data di lapangan. Dan penentuan sampling itu sangat tergantung pada lokasinya. Pada pola sebaran wilayah, kira-kira sampling itu distribusinya seperti apa. Kemudian dari total data yang akan kita ambil, ya jumlah sampelnya ada berapa. Nah, untuk lokasi dan distribusi sampel, jadi syaratnya itu harus mampu mewakili wilayah kerja. Jadi kalau kita memiliki wilayah sebaran, gitu ya, maka titik-titik itu harus ada tersebar, bisa mewakili wilayah yang kita inginkan. Sampel juga terdistribusi, ya. Jadi kalau misalkan terdistribusi, biasanya dia mewakili, ya. Tapi kalau mewakili belum tentu terdistribusi, bisa jadi dia karena karakteristik wilayahnya misalkan tidak seragam, gitu ya. Maka ada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kebutuhan pengamatan misalkan 5 titik. Tapi ada wilayah-wilayah tertentu yang 1 titik saja cukup, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya sangat tergantung dari karakteristik wilayah tersebut. Berapa titik yang akan didistribusikan di setiap lokasi. Nah, kemudian distribusi dari sampel itu umumnya mengikuti pola model distribusi yang ditentukan oleh beberapa hal. Salah satu contohnya misalkan topografi, kemudahan akses, jenis tutupan lahan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau misalkan di sana data itu diperlukan di suatu lokasi, tetapi secara topografi akses itu tidak bisa dilakukan, maka itu di delete, ya, dihapus. Tidak mungkin kita lakukan pengamatan di sana, ya, tidak memaksakan diri, ya. Nah, kemudian dicarilah di titik lokasi di sekitarnya yang memiliki kemudahan akses, secara topografi bisa dilewati dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira beberapa persyaratan yang ditentukan atau digunakan dalam menentukan di mana lokasi dan bagaimana distribusi dari sampel yang kita buat. Jadi kita harus meyakinkan bahwa sampling-sampling yang kita buat ya, di dalam pengamatan tersebut harus mampu mewakili wilayah yang kita inginkan. Dan terdistribusi ya, dan mudah diakses.
Kemudian pemilihan model distribusi juga akan mempengaruhi bagaimana kualitas interpolasi yang dihasilkan. Ada beberapa nanti di bagian berikutnya kita akan bahas, ada beberapa model-model distribusi ya yang bisa digunakan untuk menentukan titik-titik pengamatan. Apakah kita secara random saja acak, oh di sini dan seterusnya, atau kita buat secara teratur, atau kita tentukan berdasarkan lokasi. Oh, land use-nya kita tentukan dulu. Kemudian masing land use kita berikan misalkan 5 data, dan kemudian di dalam satu land use 5 data itu tersebar secara acak atau mengikuti misalkan polanya ya di pinggir, tengah dan sebagainya. Nah, pemilihan model distribusi yang akan kita gunakan itu sangat mempengaruhi bagaimana interpolasi yang dihasilkan. Nah, kemudian untuk jumlah sampel, berapa jumlah yang diperlukan? Jadi idealnya itu jumlah sampel sesuai dengan jumlah yang mampu mewakili wilayah. Namun pada kenyataannya itu ada faktor-faktor pembatas. Jadi misalkan suatu wilayah itu kalau dihitung secara spasial jumlah sampelnya adalah 10. Ya, 10 data atau 10 titik yang diperlukan. Tetapi karena faktor seperti contohnya human resource-nya tidak mungkin, ya. Kemudian faktor pendukung sarana, kemudian alat ukur dan lain sebagainya itu tidak memenuhi, maka disesuaikan, ya. Atau misalkan di wilayah tersebut diperlukan 10 lokasi, tapi ternyata lokasi tersebut tidak mudah diakses, maka disesuaikan kembali. Ya, seperti alat sampling, ya, instrumen yang digunakan itu juga terbatas, maka itu juga akan menentukan berapa jumlah sampel yang optimum. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi model distribusi dari sampel yang kita lakukan atau yang kita inginkan itu ada disebut dengan sampling pattern. Polanya seperti apa? Ya, paling tidak ada 4, kalau nggak salah ya, ada 4 distribusi sampel. Yang pertama ada disebut dengan systematic sampling pattern. Jadi sistematik itu teratur. Jadi kita buat nanti ada di gambar berikutnya, gitu ya. Jadi akan kita buat secara teratur jaraknya. Jarak satu sampel ke sampel lain sudah diukur. Kemudian ke sampel berikutnya diukur. Arahnya juga sama. Misalkan yang satu baris, gitu ya, itu di bagian atas. Kemudian melangkah misalkan 100 meter ke baris berikutnya. Kemudian dibuat juga pola yang sama. Kemudian melangkah ke bagian berikutnya, kemudian dibuat pola yang sama. Nah, ini disebut dengan systematic sampling pattern. Jadi tersistematis. Ya. Jadi sudah teratur bagaimana pengaturan lokasi-lokasi yang menjadi titik sampel. Kemudian yang kedua ada random sampling pattern. Jadi random itu kita tentukan saja acak gitu ya. Jadi misalkan kita gunakan nilai random, kemudian dari random itu digunakan untuk menentukan lokasinya, ya, secara koordinat di mana di sekitar lokasi. Jadi misalkan dibatasi random antara koordinat sekian sampai koordinat sekian, ya, random sumbu y-nya koordinat sekian sampai koordinat sekian. Nah, dari situ kemudian diacak sehingga didapatkanlah. Ya. Kenapa acak itu dilakukan? Karena di alam kalau misalkan kita lakukan pengacakan, maka informasi itu akan lebih objektif ya dibandingkan kita menentukan secara manual di mana lokasinya. Jadi untuk mengurangi pengaruh intervensi dari si pengambil sampling tersebut dalam menentukan lokasi sampel, maka pendekatan random itu bisa digunakan. Ya. Kemudian yang ketiga ada juga cluster sampling pattern. Jadi cluster sampling pattern seperti tadi, saya clusterkan dulu wilayah-wilayah itu menjadi wilayah yang memiliki kesamaan, misalkan land use. Jadi land use yang sama itu kan sudah dibatasi, ya. Kemudian masing-masing land use bisa digunakan sistematik, di dalamnya bisa gunakan random. Nah, ini artinya kita melakukan clustering ya terhadap wilayah yang akan kita lakukan sampling. Atau juga yang keempat itu adaptive sampling pattern. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi. Ya, sangat-sangat adaptif. Jadi bagaimana kondisi di wilayah tersebut kalau misalkan tidak bisa diakses, ya sudah kita lakukan pengamatan. Yang harusnya di situ misalkan 4 pengamatan karena kekurangan alat, maka cukup misalkan 2 pengamatan, ya. Tapi 2 pengamatan itu mampu mewakili ya seluruh wilayah. Nah, ini kira-kira ada 4 sampling pattern. Yang pertama itulah systematic sampling pattern. Ya, seperti tadi saya jelaskan, secara sistematis disusun secara teratur. Kemudian random sampling pattern, maka dia akan melakukan penentuan titik pengamatan secara acak, gitu ya. Cluster sampling pattern itu artinya kita melakukan clustering terlebih dahulu sebelum kemudian ditentukan titik-titik pengamatannya. Ya. Atau adaptive sampling pattern.
Nah, adaptive sampling pattern itu menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, untuk bagian A misalkan systematic sampling pattern. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, dia jaraknya teratur. Ya, baris dan kolom itu jaraknya teratur. Nah, kemudahannya ini data yang bisa diamati atau data yang diperoleh itu mewakili keseluruhan. Tapi kelemahannya akan ada lokasi-lokasi yang mungkin tidak bisa diakses. Ya, tidak bisa dijangkau misalkan. Di wilayah-wilayah yang memiliki topografi yang terjal, tinggi, curam, dan sebagainya, di mana akses untuk wilayah tersebut tidak ada, maka tidak bisa dilakukan pengamatan. Ya, walaupun secara model itu harus dilakukan pengamatan di situ untuk mendapatkan data secara keseluruhan. Ya, kemudian dilakukan juga, akhirnya saya lakukan saja random. Nah, random kira-kira seperti ini. Karena random, maka lokasi titik kita tidak bisa tentukan. Ya. Dia akan mengambil lokasi titik itu secara acak, di mana. Ya. Atau misalkan cluster. Nah, ini cluster ya. Jadi kita kelompokkan, misalkan di lokasi-lokasi tertentu, ya, berapa gitu ya. Jadi dibuat cluster-cluster seperti ini. Misalkan ini lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, kemudian masing-masing lokasi misalkan ada 5 titik. Ya, titik senternya, kemudian 4 di sekitarnya. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai cluster sampling pattern. Atau berikutnya misalkan adaptif. Nah, ini menyesuaikan. Misalkan topografi. Kalau topografinya landai, maka saya perlukan datanya itu adalah cukup sedikit saja. Karena apa? Karena faktor topografi tidak terlalu berpengaruh. Ya, karena di sana daerahnya datar, jadi memiliki homogenitas yang tinggi. Dibandingkan misalkan data di wilayah-wilayah pegunungan. Di mana di wilayah pegunungan misalkan dengan curam gitu ya, dan lain sebagainya, menyebabkan apa? Wilayah tersebut ya misalkan perlu diamati misalkan ya, atau misalkan wilayah tersebut tidak bisa diamati justru ya, maka dicarilah di wilayah sekitar. Jadi ini sangat adaptif dan ini yang umum dilakukan ya di wilayah tersebut. Kalau perkebunan misalkan yang umumnya daerahnya seragam, maka biasanya yang A ini, jadi systematic sampling pattern. Ya, jadi dilakukan pengamatan, kemudian disebar, misalkan blok ini siapa, blok ini siapa, blok ini siapa, dan seterusnya. Ya. Kemudian ditarget dalam satu hari harus berapa titik. Nah, biasanya kita sudah memiliki rute perjalanan, misalkan dari sini ke sini, ke sini. Kemudian misalkan dia dapat blok di sini, misalkan, maka dia bisa lakukan seperti ini, misalkan ke sini, 3, atas, 3, terus, gitu ya. Sampai kita mendapatkan, kemudian di sini, ke atas lagi, ke atas. Nah, kemudian baru balik lagi, misalkan ke sini, 3. Nah, sehingga apa? Dengan pola-pola teratur tadi, maka kita bisa mendapatkan data secara keseluruhan. Tapi kalau klaster akan berbeda. Jadi klaster itu akan ditentukan di mana titik pusat klaster, kemudian tim akan ke sana, kemudian melakukan pengukuran. Misalkan jaraknya 100 meter dari titik pusat. Jadi diambil titik pusatnya, kemudian dihitung 100 meter, 100 meter, 100 meter, 100 meter. Ya, sehingga didapatkan 5 titik. Ya, atau dengan penukaran yang lain. Tapi yang perlu ditentukan adalah titik pusat dari klaster tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adaptif, ini menyesuaikan. Ya. Saya contohkan misalkan di sini tutupan lahan A, di sini tutupan lahan B. Oh, tutupan lahan A karena wilayahnya misalkan dengan topografi yang beragam, maka dia perlu sekian, misalkan 10 titik sampel. Wilayah B hanya perlu 5. Nah, di 10 ini kembali lagi, apakah diklasterkan seperti ini, diacak seperti ini, atau dibuat secara teratur ya di dalam satu tutupan lahan itu. Jadi yang adaptif ini juga mencakup kemungkinan-kemungkinan dari 3 distribusi atau model distribusi sebelumnya, ya. Dan ini menyesuaikan dengan lokasi setempat. Jadi pola ini tentu tidak bisa digunakan di lokasi lain, ya, yang memiliki data yang berbeda. Nah, tapi harus dibuatkan lagi ini yang spesifik untuk lokasi.